Shalom teman-teman yang Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video. Yang pertama, pernyataan dari Ustadz Abdul Somad terkait dengan khilafah, dan juga jawaban dan penjelasan yang sangat detail dari Kiai Haji Buya Syakur. Ini adalah penjelasan yang menguliti, memberikan arti tentang khilafah yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad sebelumnya ketika berceramah di hadapan umat. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Itu khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Makna khalifah itu apa? Nah, ini dari kata kho, lam, dan fa. Ini kosakatanya dari kho, lam, dan fa. Seorang makmum yaqra'ul fatihata khalfal imam. Itu kalau i'anatul talibin khalfal imam. Khalfa itu artinya di belakang, khalfa. Kalau depan amama. Jadi khalfa itu sama dengan waro'a. Khalfa mana? Waro'a. Tapi kalau takhalafa, ketinggalan artinya. Mananya? Ketinggalan. Kalau khilaf itu pertengkaran. Oke. Kalau mukhalafah, perlawanan. Nggak habis-habis nih, banyak sekali maknanya. Ya, silakan dibaca sendiri aja Mang Im di Munjid atau di Sahih, Jami' Sahih atau Qamusul Wasit. Banyak sekali kamus-kamus gudang ini, puluhan makna khalfa ini. Jadi adapun khalifah sebagai pengganti apa namanya? Sebagai wakil Tuhan. Saya enggak masa Tuhan diwakili? Oke. Ya, Wallahu fa'alu lima yuri, wallahu yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Innallaha yarzuqu yabsutu rizqa li ibadihi man yasha. Wah, ngapain pakai wakil? Bisa sendiri kok. Sehingga istilah menolong Tuhan juga saya masih bertanya, memang Allah perlu pertolongan kamu? Dan sudah saya terangkan ya. Nah itulah, maka menjadi persoalan adalah, jadi khalifah ini maksudnya apa? Apakah pengganti Tuhan? Karena dalam peradaban Islam, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan khulafa, jamak dari khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah secara makna politis artinya pemimpin kepala negara, namanya khalifah. Nah, kenapa disebut khalifah? Abu Bakar itu bukan al-khalifah, tapi khalifatu Rasulillah, penerus Rasulullah, bukan pengganti ya, penerus. Nah, kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Umar itu khalifati Rasulillah. Kalau Utsmannya khalifati Rasulillah. Kalau Sayyidina Ali khalifati Rasulillah. Setelah itu kembali kerajaan diktator lagi, Muawiyah. Jadi mereka itu adalah legalitasnya adalah sebagai penerus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nuansa kekuasaannya masih belum menonjol sebagai raja kayak sebagai khalifah, ya, karena dia sifatnya meneruskan Kanjeng Nabi. Dan kita lagi sedang menekan makna khalifah dulu ini ya. Sehingga Abu Bakar itu dalam pemerintahannya dia memimpin sebagai khalifatul Rasulullah itu. Karena dia sebagai penerus, maka dia tidak pernah berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, yang berlawanan dengan kebijakan Nabi. Sayyidina Umar membujuk supaya Al-Quran dikumpulkan, dibukukan, ditolak. Alasannya Nabi tidak menyuruh.
Bayangkan. Nah itu. Nah Umar mulai agak berani tuh. Reba-reba khalifah. dan semuanya akhirnya mati terbunuh semuanya. Mati mengenaskan semua, banjir darah semuanya. Jadi banjir darah semua kan. Banjir darah kan, Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebukun, istrinya mati digencet, anaknya mati disembelih. Semua khilafah itu semuanya mati terbunuh semuanya. Nah makanya kan nggak salah kata malaikat, man yufsidu fiha wa yasfikud dima, banjir darah. Berarti sudah terjadi kan gitu. Nah jadi artinya yang dikhawatirkan oleh malaikat itu bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah itu artinya yang berkelanjutan, yang makhluk yang berketurunan, yang punya anak cucu dan nanti berkembang biak, nanti kepentingan berbeda dan nanti perang saudara. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti malaikat itu tidak mau bersujud kepada wakil Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan yang berketurunan, nantinya punya anak, punya cucu, dan nantinya berkembang biak menjadi komunitas-komunitas yang berbeda-beda, kepentingannya berlawanan, lalu perang saudara. Itu yang dimaksudkan. Makanya malaikat mengatakan setelah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa tidak cukup kami saja yang selalu bertasbih setiap hari? Nah, di situ Allah marahlah nampaknya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku yang tahu malaikat, kamu enggak tahu. Kan gitu. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Allah juga sangat bijaksana, maha bijaksana. Ya, penasaran malaikat itu dijawab dengan cara Nabi Adam dicerdaskan, dididik dulu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah ngasih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya kepada Nabi Adam. Setelah cerdas, setelah selesai S3, profesor doktor gitu umpamanya. Lalu dipertemukan dengan para malaikat. Ayo sok malaikat ini buktikan kamu nggak paham. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Coba malaikat, apa ini apa ini? Ternyata mereka nggak bisa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Tuhan, kami nggak tahu kecuali Engkau kasih tahu. Nah, ternyata kan kalah. Pertandingan intelektualitas Adam jauh lebih tinggi. Nah, itu persoalannya. Nah, setelah sadar, oh ternyata yang Allah maksudkan adalah berbeda. Jadi bukan khalifah sebagai wakil Tuhan, tapi khalifah sebagai mahallu tajalli bagi Tuhan. Sebagai tempat penampilan kehebatan Tuhan dalam bentuk replika yang kecil itu. Baru dia paham fasajadu. Setelah malaikat tahu Adam punya kelebihan yang luar biasa, dia mengakui, dia bersujud. Tapi dasar iblis itu orang wataknya sombong. Orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Majelis. Orang sombong itu tidak pernah mengakui kelebihan. Sekalipun begitu pinternya Adam, tetap dia mengatakan ana khairum minhu. Betul nggak? Orang sombong, ada orang nyumbang 10.000, buruh tani nyumbang 10.000, besar enggak? Dihinakan dah 10.000, beli apa? Beli cendol. Jadi gimana lagi? Ya, sekalipun dia kiai, ahli ibadah, sombong dengan ibadahnya kok. Menghinakan orang tani di gunung untuk ambil air wudhu, bawa ember turun ke gunung buat wudhu. Dengan susah payah naik ke atas untuk wudhu, kan hebat. Iya, hanya karena menyebutkan nama Tuhannya Allah dihinakan. Iya, hebat kok. Jadi artinya bahwa pada akhirnya kesimpulan terakhir bahwa sama-sama baik iblis maupun malaikat pada tahapan awal perintah atas bersujud kepada khalifah itu sendiri tidak dipahami oleh mereka, bahwa di dalam diri Adam ada roh Tuhan.
Oke, teman-teman, yang demikianlah penjelasan tentang khilafah yang dipahami oleh Buya Syakur terkait dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad di awal ya. Saya perhatikan Buya Syakur ini orangnya sangat cerdas ya, dan sangat terbuka pikirannya, sehingga penjelasan-penjelasannya itu sangat baik dan tidak membuat orang saling bermusuhan, saling membenci, bahkan sambil membinasakan. Dan Buya Syakur sangat cerdas menurut saya. Nah, itu adalah penjelasan singkat terkait dengan khilafah ya. Dan kalau di Indonesia, kalau pola khilafah diterapkan, maka akan banyak korban ya, karena akan terjadi perang saudara dan pembunuhan, dan itu akan menghancurkan negara kita sendiri. Oleh karena itu, saya kutip pernyataan dari Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dia mengatakan, kalau seandainya engkau bertemu dengan orang lain yang tidak seiman dengan engkau, jangan membunuh dia, jangan membenci dia, jangan memfitnah dia, jangan mencaci, dan jangan menyesatkan dia. Tetapi kalau engkau melihat dia dan tidak ada persamaan di antara engkau, tapi lihatlah persamaan yang satu. Kita sama-sama manusia yang dicipta oleh Tuhan. Kira video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.